Sebagian ahli filsafat berkata bahwa manusia adalah makhluk yang terlambat mengenal dirinya. Dia lebih banyak mengenal alam di luar dirinya daripada mengenal dirinya sendiri. Karena itu, begitu doktrin agama turun kepada Rasulullah SAW menerima banyak wahyu dari Allah. Di antaranya adalah banyak ayat mengajak manusia untuk memperhatikan dirinya sendiri. Al-Quran berkata, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu wahai manusia, tidakkah kau perhatikan dengan seksama? Teori filsafat ini ternyata dibenarkan juga oleh realita kehidupan manusia. Betapa banyak orang yang paham dengan kesalahan orang lain, tapi tidak paham dengan kesalahan dirinya sendiri. Betul banyak orang yang bisa menzoom aib orang lain, tapi sangat buta melihat aib dirinya sendiri. Betapa banyak manusia yang lancang untuk berbicara tentang aib-aib orang lain, tapi kaku lidahnya di saat dia membicarakan aib dirinya sendiri. Oleh karena itu, di dalam teori filsafat ada 3 komunikasi efektif yang harus dibangun oleh seorang manusia agar dia mampu menjadi orang yang baik dalam dirinya, tapi juga baik secara sosial. Ahli filsafat menyebutnya dengan istilah trilogi metafisika. Ada silah ilahiyah, ada silah insaniyah, dan ada silah alamiyah. Ada hubungan ketuhanan, ada hubungan kemanusiaan, dan ada hubungan kealaman. Hubungan ketuhanan ini merupakan misi dari seluruh nabi dan rasul yang Allah utus kepada umat manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 35, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Kami telah mengutus kepada setiap kaum seorang rasul. Tugas mereka adalah memerintahkan masyarakat itu untuk taat kepada Allah dan tidak menyembah kepada selain Allah. Rasulullah SAW begitu ingin menyampaikan visi untuk menjadi sukses. Al-Quran menyebut, Nabi mengatakan, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Saksikanlah, ucapkanlah, praktekkanlah dalam hidupmu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik apapun manusia, sehebat-hebatkan apapun manusia, kalau tercabut dari akar ketuhanannya, dia lemah. Ibarat seekor burung elang berhadapan dengan seekor ular. Begitu ular melilit burung elang, kalau burung elang ini melawan ular di tanah, maka burung elang ini akan mati dimakan oleh ular tadi itu. Tapi burung elang yang cerdas tidak melawan ular di tanah, tapi ular itu diangkat terbang ke langit. Pada akhirnya ular kehilangan daya tahan dan jatuh, dan burung elang itu selamat. Kalau kita tamsilkan bahwa burung elang itu adalah kita, dan kemudian ular yang melilit itu adalah masalah-masalah kita, kalau kita lawan masalah itu di bumi, kita capek. Tapi bawalah masalah itu ke langit dengan munajat kepada Allah, maka niscaya masalah itu akan lepas karena berhadapan dengan Allah yang maha luar biasa. Itulah yang selalu kita kampanyekan setiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu ya Allah kami minta tolong. Kenapa dahulu na'budu baru nasta'in? Para ulama tafsir berkata, al-isti'anatu ta'ti ba'dal ibadah. Pertolongan Allah itu datang kalau dijemput dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik apapun orang, kalau tercabut dari akar ketuhanannya, dia pasti jahat. Kalau orang berani kepada Tuhannya, kepada selain Tuhan dia pasti lebih berani. Maka sungguh hakikat dan substansi diri seseorang adalah tatkala dia berada berdua dengan Tuhan. Kalau
Kalau dia berdua dengan Tuhannya, dia baik, insya Allah dia orang baik. Tapi kalau berdua dengan Tuhannya dia jahat, sesungguhnya dia adalah orang jahat. Maka dalam perspektif ulama tasawuf, ini yang disebut dengan muhadarah, ini yang disebut dengan mukasyafah dan musyahadah. Hadir hatinya, melihat kebesaran Tuhan. Pada akhirnya apa yang dilihat merupakan locus manifestation, wujud penampakan dari Tuhan itu sendiri, sehingga makna keilahian itu tertanam di dalam diri. Sembahlah Allah karena dia ada sebelum kata ada itu ada, dan dia tetap ada setelah kata ada itu sudah tidak ada. Apapun yang ada mendekat dengan dia yang maha ada, sesungguhnya itulah keadaan yang hakiki. Tapi yang ada apabila jauh dari dia yang maha ada, sesungguhnya tiada. Dan apa yang ada menjauh dari dia yang maha ada, sungguh itu tiada. Fir'aun punya kekuasaan, Qarun punya harta, tapi jauh dari dia yang maha ada. Hartanya menghancurkannya, jabatannya menghancurkan dia. Maka relasi ketuhanan adalah pusat inti dari kebaikan seorang anak manusia. Yang kedua, yang kita sebut dengan silah insaniyah, ada relasi kemanusiaan. Orang baik dengan Tuhannya tapi jahat kepada sesama bukanlah orang yang baik. Sehingga Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian kalau kalian belum mampu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka hubungan baik kepada sesama dibangun karena kita sesama umat manusia. Oleh karena itu di dalam Al-Quranul Karim, tatkala Allah bercerita tentang manusia, berbagai macam istilah Allah gunakan. Kadang-kadang Allah menyebut manusia dengan basyarun, kadang-kadang Al-Quran menyebut manusia dengan insanun, kadang-kadang manusia disebut dengan an-nas. Tatkala Quran menyebut manusia dengan kata basyar, itu adalah manusia dari perspektif dia makhluk biologis. Dia butuh makan, dia butuh tidur, dia butuh kawin. Ini manusia dalam perspektif biologis. Kalau ada ajaran agama yang mematikan aspek biologis, maka itu adalah ajaran agama yang salah. Kenapa? Karena memang secara dogma agama Al-Quran mengakui bahwa manusia itu adalah basyar. Sehingga tatkala Rasulullah SAW datang kepada masyarakat Arab Quraisy dan Rasulullah berjalan sebagaimana mereka berjalan, Rasul makan sebagaimana apa yang mereka makan, Rasul minum sebagaimana apa yang mereka minum. Orang Arab berkata, tidakkah kita mendapatkan seorang nabi yang tidak makan sebagaimana yang kita makan? Nabi mengatakan, innama ana basyarun mislukum. Kalau persoalan itu saya sama dengan kalian. Al-Quran menjelaskan kata basyar, menunjukkan manusia dari perspektif biologisnya. Tapi tatkala Quran berbicara manusia dengan kata ins, itu adalah manusia dalam konteks dia makhluk spiritual. Al-Quran menyebutkan wa ma khalaqtul jins wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Kata al-ins rata-rata menunjuk kepada manusia dari aspek spiritual. Tapi lihat, tatkala Al-Quran menyebut dengan manusia dengan kata an-nas, maka itu yang ditunjuk adalah manusia sebagai aspek sosial. Al-Quran mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 145, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan bagi sebuah organisasi, bagi sebuah perkumpulan kalau tidak ada 3 agenda besar di dalamnya. Ada agenda amal ma'ruf, ada agenda nahi mungkar, dan ada agenda filantropi, ada agenda cinta kepada manusia diwujudkan dengan zakat, infak, sedekah, wakaf. Pada akhir-akhir ini kita sudah, Presiden Republik Indonesia sudah melaunching wakaf uang. Kalau zakat itu setiap orang berzakat ada nisab, ada haulnya. Tapi kalau wakaf uang, orang bisa berwakaf 10.000, 20.000, 30.000, dan itu digunakan untuk kemaslahatan umum. Maka an-nas adalah
adalah aspek manusia secara sosial. Maka oleh karena itu hadirin sekalian, coba lihat di dalam Al-Quran, Allah pertama digandengkan dengan An-Nas terakhir. Allah pertama yang disebut dalam surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah, lalu dengan sekian banyak aturan agama ditutup dengan minal jinnati wan nas, manusia. Allah manusia, Allah sebagai subjek pertama pembuka Al-Quran, dan An-Nas sebagai subjek terakhir penutup Al-Quran. Itu memberikan sebuah isyarat besar bahwa aspek ketuhanan harus dikombinasikan dan dikolaborasikan dengan aspek kemanusiaan, sehingga seluruh doktrin agama apabila dipraktekkan oleh manusia, dia akan menjadi manusia yang saleh dan menjadi manusia yang muslim. Yang ketiga, hadirin sekalian yang saya muliakan dalam waktu yang sangat terbatas ini, yang ketiga adalah silah alamiah. Orang tidak baik kalau apa yang ada di alam ini dia rusak. Maka Al-Quran mengatakan di dalam, Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang khalaqa. Para pengkaji pencinta tafsir itu paham betul apa beda khalaqa, ja'ala, fatara. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya sama-sama menjadikan. Ja'ala diartikan menjadikan, khalaqa menjadikan, fatara menjadikan. Tapi ingat, tatkala Al-Quran bicara khalaqa, itu artinya adalah sumber daya alam yang bersifat barang mentah, itu khalaqa. Quran mengatakan, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan apa yang ada di bumi ini barang mentah untuk kalian semua. Silahkan kalian gunakan, silahkan kalian olah. Tapi satu prinsipnya, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan rusak apa yang sudah hamparkan ke bumi ini. Kalau bapak-bapak jalan ke Kalimantan, jalan ke tempat-tempat di mana di situ ada industri, di situ ada tambang, di situ ada mengeruk hasil bumi, kebanyakan di antara mereka adalah mengambil itu barang mentah, tapi tidak menjaga kelestarian alam. Quran berkata, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dia yang menjadikan untuk kalian bahan mentah semua, tapi prinsipnya adalah wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan merusak bumi ini setelah Allah berikan yang baik untuk kita semua. Oleh karena itu hadirin sekalian, mari kita menjaga tiga relasi ini. Ada relasi ketuhanan yang kita sebut dengan silah ilahiyah, ada relasi kemanusiaan yang kita sebut dengan silah insaniyah, dan yang ketiga ada relasi kealaman yang kita sebut dengan risalah, silah alamiah. Ketiga relasi ini dalam kajian filsafat mereka sebut dengan trilogi metafisika. Mari kita bangun ini dalam diri kita sehingga kita mampu menjadi orang yang saleh dan pun menjadi orang yang muslim. Saleh, hubungan kita dengan Tuhan baik, tapi muslim, kepada sesama kita juga baik, dan kepada alam sekitar pun kita harus perhatian. Mudah-mudahan dengan itu misi Nabi Muhammad diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bisa terwujud di dalam kehidupan kita sehari-hari. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum tuflihun.